warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Profesor Liwasi kamu yang menjadi pokoknya waktu langsung kemauan ya untuk mukadimah dari ikut yang awal. Baik, untuk turba kedua ini yang pertama materinya adalah administrasi dan yang kedua tentang pelaporan. Nah, sebelumnya kami dari tim Penjelasno dari kepengurusan ini semua bawa laptop apa buatan bawa gitu. Ada yang bawa, ada yang tidak. Yang bawa nanti bisa langsung dipraktekkan gitu. Atau nanti sesinya ada dua atau nanti ada istilahnya nopo gitu. Pembagian belajar bareng memang bisa ya, jadi nanti bisa praktek karena untuk pelaporan ini juga waktunya mendesak ya, jadi harus segera kita untuk melaporkan. Baik, langsung saja untuk yang pertama mengenai administrasi. Di Ladinungu ada 5 tahap yang harus dijalankan ketika menjalankan Ladinungu ini sebelum mulai dari pembentukan sampai dengan berjalan. Ada beberapa tahap untuk kita menjalankan Ladinungu. Yang pertama kita niati sebagai ibadah. Kita niati sebagai ibadah agar semua yang kita laksanakan, semua yang kita jalani itu nanti bernilai ibadah. Jadi tidak muspro, itu yang pertama ya. Jadi kita niatkan sebagai ibadah, kemudian juga kita niatkan sebagai berdakwah untuk mendakwahkan agama Islam secara kafah ya. Jadi juga berdakwah kepada para dunia, kepada para kita sesama untuk belajar bersama kita untuk belajar ikhlas, belajar sedekah karena ikhlas perlu belajar. Jadi kita belajar juga kita berdakwah kepada para agnia, kita mengingatkan pada para agnia yang sudah waktunya, misalkan waktunya mengeluarkan zakat. Nah, itu perlu kita ingatkan. Jadi termasuk kita berdakwah juga. Kemudian ada nilai-nilai tarbiyah atau nilai pendidikan bagi kita sendiri dan kepada masyarakat untuk kita tadi belajar untuk bersedekah, belajar untuk ikhlas ya, karena ikhlas kita kan perlu. Kemudian juga untuk administrasi kita juga perlu belajar. Jadi banyak kita di sini belajar, mulai dari belajar administrasi, tata kelola keuangan, kalau kemudian belajar bagaimana kita bersosial, banyak sekali pembelajaran di Ladinungu. Kemudian juga konsolidasi. Jadi Ladinungu ini tidak berdiri sendiri karena lembaga ya. Kalau Banom kan juga ada Fatayat, Muslimat, Ansor, IPP, IPNU, tapi Ladinungu gabungan dari semua Banom. Di Ladinungu ada Fatayatnya, ada Muslimat, ada IPP. Jadi kita berkonsolidasi baik internal ataupun eksternal. Kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal, pihak-pihak swasta, pihak pemerintah. Jadi kita juga berkonsolidasi untuk bagaimana Ladinungu ini bisa berjalan dan bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang utama yakni kita sebagai lembaga amil zakat, infak dan sedekah, kita punya peran untuk penggalangan dana masyarakat. Jadi fundraising ini penggalangan dari dana masyarakat, dan kita sudah resmi oleh pemerintah di bawah naungan Basnas. Kita punya SK dari pemerintah dan juga punya SK dari NU-nya. Jadi di Ladinungu ada 2 SK. Yang pertama ada SK mengenai sebagai lembaga keuangan atau lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita punya SK dari Tanfidiyah. Kemudian yang kedua kita sebagai Ladinungu sebagai amil, kita punya SK yang di SK oleh dari Basnas. Jadi lembaga
amil zakat itu wajib punya SK dari Basnas. Kalau tidak punya SK dari Basnas maka tidak dari pemerintah tidak diakui. Jadi secara turut-menurut dari karena lazimil amil itu ditunjuk oleh pemerintah, di mana pemerintah menunjuk Kementerian Keagamaan, kemudian Menteri Agama menunjuk kepada Basnas. Di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga amil zakat fundraising ya. Jadi ada Lazisnu, ada dari Muhammad ada Lazisnu, ada YDSF, macam-macam banyak sekali. Dan Lazisnu alhamdulillah sudah ber-SK dan resmi, kemarin juga sudah diperpanjang sampai sekarang, jadi masih aktif. Jadi lembaga amil zakat ini ada waktunya, jadi ada waktunya, tidak selamanya itu aktif tidak. Jadi ada jangka batas waktu seperti SK. Kalau diaudit oleh pemerintah tidak layak, maka juga akan dibekukan atau dibubarkan. Contoh kemarin ada lembaga yang sudah dibubarkan karena penggalangan dana dari pemerintah, kemudian ada penyalahgunaan. Dan di Lazino jangan sampai ini terjadi, karena pelaporan ke pemerintah itu tetap diminta. Jadi karena pelaporan ini hubungannya dengan dana masyarakat yang dikelola, jadi ada pelaporan seperti kita juga mengelola dana dari masyarakat, misalkan di kampung ya apa pasti ditanyakan juga ini dananya nanti, nah pasti seperti itu, sama jelas juga seperti itu. Jadi mohon nanti untuk pelaporan memang selalu diminta oleh dari kami, dari pengurus, dari MWC juga minta laporan, dari ranting nanti jenengan juga meminta laporan dari ranting, jadi sama. Kalau sampai tidak laporan, kami dari PJ diminta laporan ke PW, PW diminta laporan ke PB. Nah, dari nilai itu nanti akan diketahui juga. Jadi perputaran atau fundraising yang ada di wilayah itu ada berapa. Jangan sampai nanti perputaran yang ada di bawah nilainya lebih besar, sedangkan laporannya cuma sedikit. Nah ini bumerang bagi khususnya ketua ini bisa dikecek ini nanti kalau tidak laporan karena hubungannya dengan dana masyarakat. Kemudian untuk pembagian hasil perolehan kuota koin kemandirian, hasil rakawil PW Lazisnu Jatim pada tahun 2019 tepatnya tanggal 25 Desember ini pembagiannya untuk PP pengurus pusat NU Lazisnu sebanyak 0,5% dari perolehan 100% yang di bawah. Kemudian dari PW itu dapat 1,5%. Kemudian dari Opsis Nuker Lazisnu Kabupaten 8%. Kemudian Opsis Nuker Lazisnu Kecamatan 15%. Dan pengelolaan di Lazisnu desa atau kelurahan sebesar 75%. Total 200%. Jadi yang setor ke PC 25% itu disetorkan kepada PW sejumlah 10%. Oke. 5%, jadi 2% untuk ke pusat, ke atas PW, yang dikelola oleh PC cuma 10%. Yang 75% ke ranting yang dikelola banyak. Nah ini tolong laporannya nanti karena di pusat dimintanya laporan utuh, laporan utuh yang diminta. Kemudian, nah ini sesuai dengan KRK nomor 7733 tahun 2018, penggunaan dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul. Kalau dulu ada taktis dan apa itu masuk ke operasional atau masuk ke transportasi. Jadi untuk operasional maksimal 20% termasuk ujro, nah itu masuk di situ, maksudnya. Itu untuk pembagian. Selanjutnya ada 5 pilar program Lazisnu yang dulu ada 4 pilar pendidikan, sosial, kemudian dakwah dan
bencana, tangga bencana. Kan dulu 4 itu nih. Dan kesehatan dulu itu. Nah sekarang istilahnya diganti Pak. Bahwa itu istilahnya saja diganti, tapi tetap penyalurnya sama. Cuma istilahnya saja. Yang pertama ya ini pilar nuker, ada nuker cerdas, nuker berdaya, nuker sehat, nuker damai, dan nuker hijau. Ada pergantian istilah. Yang pertama, nuker cerdas sama dengan bidang pendidikan ya. Nah, pendidikan sama, yaitu program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui penyediaan beasiswa, pelatihan, memperkuat fasilitas pendidikan baik tingkatan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi. Nah, program ini bertujuan untuk menjamin akses pendidikan berkualitas yang merata. Jadi sama dengan bidang pendidikan ya. Ini cuma beda istilah mawar, diganti saja. Saya kira sudah paham ya kalau untuk pendidikan. Kemudian ada nuker berdaya kalau dulu bidang ekonomi. Jadi sama, cuma beda istilah. Jadi nanti formatnya ketika laporan juga berbeda, diubah. Jadi diubah menjadi nuker berdaya. Jadi ekonomi diganti dengan nuker berdaya. Jadi program untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha. Nah, di PCNU Kabupaten Malang dan di Nuker Kelasisnu Kabupaten Malang ini sudah membentuk untuk meningkatkan bidang ekonomi atau nuker berdaya. Kita bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan LPNU. Jadi ini sudah berjalan di beberapa MWC. Kita masih ada program pilot project, kemarin ada 4 MWC yang kita jalankan. Kalau nanti berjalan dengan baik akan dilanjutkan ke MWC yang lain untuk bidang ekonomi. Jadi kita sudah bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan LPNU Kabupaten Malang. Ada beberapa bidang ekonomi yang dijalankan, termasuk nanti ada bidang keuangan juga. Kemudian selanjutnya ada nuker sehat. Ini sama dengan nuker kalau dulu bidang kesehatan. Nah, kesehatan sama, jadi tidak ada perbedaan bidang kesehatan. Jadi untuk meningkatkan layanan bidang kesehatan, termasuk bisa kerjasama dengan bidang setempat, pengadaan ambulan, itu masuk bidang kesehatan. Jadi sudah sama seperti yang dulu. Kemudian nuker damai. Nah, ini hubungannya dengan program yang meningkatkan layanan sosial, semangat dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk bantuan sosial atau yang lainnya yang dilakukan secara sistematik dan melibatkan mitra internal dan eksternal. Nah, ini untuk nuker damai. Jadi untuk bidang layanan sosial. Kalau kemarin yang barusan kita laksanakan donasi untuk Palestina. Kalau yang sekarang juga, kemudian juga untuk misalkan ada yang bencana, ini masuk ke damai. Jadi misalkan ada rumah yang roboh dan apa yang masuk ke damai. Kemudian juga seperti yang sekarang ini sedang dibangun atau dilaksanakan oleh Lazisnu, PC Lazisnu di Bedangan itu kita membangun rumah duafat. Harapannya nanti seperti di Palestina ya, ada donasi untuk duafat, itu sangat senang sekali ya. Jadi kalau Palestina dapat 2M, mungkin untuk Bedangan bisa dapat 4M. Nah, untuk membangun rumah duafat ini sangat luar biasa sekali nanti. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin. Harapannya kan seperti itu. Jadi kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Masruri bahwa di lingkungan kita juga masih banyak yang membutuhkan selain kita ke donasi ke Palestina. Harapannya gironya itu sama dengan ke Palestina. Itu untuk yang damai. Selanjutnya nuker hijau. Nah, ini program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan. Seperti contoh yang real berada yang kita tempati di sini ya, untuk nuker hijau. Nah, ini real ini di sini ini. Jadi nuker hijau untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatan secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan dan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Di sini banyak sekali
merawat jagat gitu ya. Jadi hubungannya dengan merawat jagat, karena jagat yang dirawat termasuk bumi kita rawat, termasuk joker hijau ini untuk memelihara lingkungan. Kalau di sini sangat real, di sini ada memelihara lingkungan dari sampah-sampah di pilah-pilah. Nah ini sangat sesuai dengan yang ada joker hijau. Kemudian juga seperti nanti gitu. Nah, jadi masuk untuk pembenahan sanitasi air, selokan itu masuk lingkungan. Selanjutnya itu tadi mengenai istilahnya sedikit perubahan tentang istilah-istilah di nukleolasisme. Selanjutnya tentang tata kelola administrasi. Yang pertama tentang logo. Logonya sudah sama, cuman kalau dulu ada 2 logo. Namun saya begini, ada 2 logo. Yang pertama dulu ada yang besar, tebel ya, dan yang kedua yang kecil seperti ini. Nah, yang digunakan ada yang kecil seperti ini. Yang kecil, kemudian sebelah kanan itu ya, logo terletak di tengah, simbol 2 tangan muzaki dan mustahik berbentuk setengah lingkaran. Ini filosofinya berhadapan sehingga membentuk kurva oval. Kurva oval berwarna hijau tua. Di sebelah kiri merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan muzaki atau yang sebagai pemberinya, dan yang kanan sebagai mustahik. Kemudian tulisan nukleolasisme menggunakan huruf font kapital Cambria. Jadi kalau dengan nanti membuat baru itu fontnya Bank Cambria. Kemudian tegak dan terpisah tulisan nuker itu terpisah. Kemudian ada strip, kemudian lasisnu. Untuk warnanya nukernya warna hijau muda, kalau tadi yang kanan hijau tua, nukernya warna hijau muda dan lasisnya hijau tua. Kemudian di bawah nuker lasisnu merupakan kesatuan masing-masing tingkatan. Kalau di PC, BW, BW, kalau di MWC, MWC, ranting atau PRNU. Warnanya warna hijau. Kemudian ini tadi misalkan fontnya tidak punya, bisa ngopi atau diinstal terlebih dahulu, yang jelas bisa download, bisa ngopi nanti nih. Saya sudah sediakan ada file untuk ini. Kemudian selanjutnya logo dipakai dalam segala atribut lembaga seperti kop surat, seragam, bendera, papan nama, kantor, umbul-umbul, spanduk dan seterusnya, pokoknya yang berhubungan dengan lazim. Dan logonya seperti ini, kecil gitu. Contohnya sudah ada di sini. Selanjutnya kemudian kop surat. Surat yang digunakan ukurannya A4 ya. A4 21 kali 29 cm, warna kertas putih 12, jenis kertas HVS 60 sampai dengan 80, tapi idealnya 70 sampai dengan 80. Kalau 60 terlalu tipis nih. Kemudian surat ditulis dengan font Arial, margin atau batas atasnya 4,3 cm, bawahnya 2,6 cm, kiri 2,5, kanan 2,5. Dan desain format kop surat memiliki logo bagian kepala dan kaki atau header dan footer terlampir, materi dapat diunduh atau bisa copy nanti. Dan perlu diingat, misalkan jenengan copy kop suratnya, mungkin nanti tidak sama fontnya persis, nggak sama dengan ini. Itu bisa terjadi. Nah, solusinya bagaimana? Jenengan download tadi font yang dibutuhkan. Ada 2 font yang dibutuhkan, yakni font pertama font Ubuntu ya. Di sini ada saya nah, ini contoh untuk surat ya, atau untuk kop. Nah,
ini untuk kok seperti ini. Enggak mas. Iya. Enggak nih. Nah ini contohnya. Jadi misalkan ada font ini nanti yang tidak sama, biasanya mungkin nggak sama. Nah ini ada dua font yang perlu diinstal. Yang pertama Ubuntu. Ya, yang pertama Ubuntu, yang kedua Cancel. Jadi dua font ini yang perlu diperlukan. Biar sama persis. Jadi ada Cancel dan Ubuntu. Kalau tidak ada, dengan bisa nanti ngopi ke saya, nanti atau kita kirim di grup bisa, atau download sendiri bisa. Ya, Cancel sama Ubuntu, kedua ini yang diperlukan. Ya sama persis. Ini untuk kop surat. Jadi pertama sebelah kiri, logonya sebelah kanan, kemudian ada kalau MWC di sini Majelis Wakil Cabang NU, MWC NU, baru Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqah. Kemudian alamat, ya, nomor telepon, email dan website kalau ada. Ini. Kalau yang sudah menggunakan seperti ini, dilanjutkan saja. Kan kemarin di apa? Kita share ya di kepengurusan, sudah kita share di sekretaris. Mungkin yang belum bisa mencontoh atau bisa mengcopy nanti logonya, semuanya bisa di-copy, tinggal pakai saja. Nah, untuk ini. Jadi di atas ada tadi ada kop surat dan di bawah ada di header ada di sini merawat jagat membangun peradaban. Jadi Nahdlatul Ulama slogannya periode sekarang kan merawat jagat membangun peradaban. Jadi ada seperti ini, bisa tinggal menggunakan saja, ya. Nggak perlu membuat. Kalau mau membuat monggo, tapi ini sudah kita siapkan. Kemudian untuk tadi untuk amplop bentuknya seperti ini juga bisa tinggal ngopi saja, tinggal menggunakan sama namanya Arial, kemudian di atas itu menggunakan Ubuntu dan Cancel. Jadi untuk kemudian untuk stempel. Kalau dulu ada stempel yang oval, ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke bentuk lingkaran. Jadi kembali seperti NO kembali. Dan ini sudah kita share untuk bentuknya seperti ini, dan monggo yang masih menggunakan oval segera nanti berpindah ke yang bentuk lingkaran. Kemudian untuk seragam. Nah ini yang belum membuat seragam, okay. Jadi bentuk seragam seperti ini, logo Nuker Lazino berada di sebelah kiri berwarna hijau tua dan hijau muda. Logo Nuker Lazino disesuaikan dengan tingkatan masing-masing di bawah sama persis. Kemudian nama berada di sebelah kanan sama nih, kalau nama kan bisa sebelah kanan ini. Kemudian list sebagai variasi kombinasi berwarna hijau tua. Putih ada listnya hijau tua seperti yang dipakai oleh pengurus cabang, semuanya sudah pakai seperti itu. Untuk kerahnya ada listnya hijau. Kemudian sebelah kanan dan kiri ada logo NU di sebelah kiri dan logo bendera Indonesia sebelah kanan. Itu ini. Kalau ini dulu salah ini. Jadi yang dulu seperti ini. Jadi sekarang NU-nya di sebelah kiri, ya, tadi. Kalau dulu kan apa ini gerakan sodaqah. Jadi seperti ini bentuknya yang belum membuat seragam. Kemarin itu rompi bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Ada
logonya seperti ini, oke. Sama ada empat saku. Nah, ini tuh logo, bisa di copy, bisa membuat rompi, bisa di copy bentuknya, filenya bisa di copy, tinggal nanti ke ini sebelah apa sini, konveksi ini membuatkan. itu sudah sesuai. Logo Tuker Peduli Kemanusiaan, di bawahnya sesuai dengan tingkatan. Bodoh. Kalau ini ada Tuker Sesuai aturan BC ya BC, dan MWC ya BC. Aturan yang baru. MWC mana? Bentuknya seperti ini. Ini yang baru. Ini untuk rompi. Kemudian untuk nomor surat, format surat, nomor surat, kemudian garis miring kode surat, kemudian kode surat lasnu, strip, nama tingkatannya, kemudian bulannya berbentuk Romawi dan tahun. Untuk kode surat ini nanti ada di bawah ya, kodenya berapa saja. Contoh di sini surat undangan nomor 001 A undangan Lasnu Bantur bulan 12 2023 contohnya. Jadi contoh yang kedua nomor 1 SK Lasnu Bantur bulan 12 2023, ini contohnya. Kemudian untuk kodenya, kode dan pengkodean. Untuk kode surat untuk lingkungan internal atau sesama lazim pengurus ranting dapat dalam huruf A. A itu untuk internal lazim saja, itu menggunakan kode A. Jadi misalkan seperti SK, kemudian seperti surat tugas, kemudian surat undangan ke bawah ke ranting itu menggunakan kode A. Kemudian untuk kode B, surat untuk Banom atau lembaga lingkungan NU di luar Lazisno tapi masih dalam satu lawan di bawah Nahdlatul Ulama. Untuk Banom misalkan ke Fatayat Muslimat, kemudian ke LPNU, ke IPNU itu menggunakan kode B. Untuk kode C untuk ke instansi atau lingkungan eksternal di luar NU, ke pemerintah desa, ke RT, RW, ke kabupaten, ke bank itu menggunakan kode C. Begitu. Jadi lebih mudahnya A untuk internal, B untuk di lingkungan NU, C untuk keluar. Itu untuk kode surat. Kemudian untuk kode jenis surat, yang pertama ada SK atau surat keputusan. SK besar, kemudian surat pengesahan itu SP, kemudian SP kecil itu surat pengangkatan atau pemberhentian, itu surat SP kecil. Kemudian SRP itu surat rekomendasi pengesahan, SRP. Kemudian SM surat mandat, kemudian ST surat tugas, S instruksi itu surat instruksi untuk jenis-jenis surat undangan. Suratnya di sini yang belum ada undangan, tidak ada undangan. UND surat undangan. Ini untuk jenis atau penjelasan mengenai jenis-jenis surat. Ada pertanyaan? Oke? Untuk yang ukuran konsulatnya kan belum dijelaskan. Oke. Untuk judulnya itu font berapa, terus untuk jalan atau untuk nomor telepon itu Ukuran berapa? Kok suratnya? Konsulat dan isi. Kan biasanya isi itu bisa pakai ukuran 11, pakai ukuran 12. Itu pakai yang mana? Ini ya. Kop surat. Untuk kepala surat, kop surat ukurannya 13. Itu yang majelis hakim sama Iya, 13. Bawahnya lagi ukurannya 10. Untuk nama lembaga amir zakatnya. Kemudian untuk alamat di sini 10 juga. Riau. Jenis pertama, fontnya kamu buat. Ini pertama kita fontnya Kinzer Bold. Kinzer Bold, kalau tidak ada bisa dulu bisa copy. Bisa deh untuk menambahkan ke font setting, kemudian font di drag. Itu saya kira banyak yang bisa. Apa perlu nanti dari teknisi bagaimana? Kalau perlu caranya masukkan, buatnya gak? Tidak bisa. Kemudian tadi, kemudian yang di bawah, Syarat nomor di bawah khusus. Iya, oke.
pindahnya jadi anu buat Yang untuk kaki suratnya merawat jagat itu ukurannya, hati lah ada tapi lebih mudahnya ini kopi ada ini internya nggak bisa. ukurannya 10 pensel. Iya nanti kopi tinggal itu aja. Kan ya. Gak usah buat tinggal kopi mawon, tinggal pakai. Oke. Tapi tadi fontnya diinstal tuh. Kemudian itu tadi nggih, lanjut nggih. Nggih. Jadi untuk font jenis-jenis semuanya sudah ada, tinggal pakai. Itu jangan penjelasan awal gimana nanti. Nanti biar lebih apa? Nah ini contohnya, contoh surat. Saya kira kalau sekretaris sudah bisa membuat surat semua ya, sudah bisa. Sudah. Wah, kan kalau surat-surat NU itu nggak pintar buat surat bukannya NU. Wah, kalau buat surat. Oke, yang bawah ini. Oke, ini. Susunannya ini mungkin yang apa? Antara ketua sekretaris. Nah ini kemudian stempelnya bentuknya seperti ini, bisa dicontoh. Jadi nonton ya, bisa dipahami ya. Kalau tulisannya mengikuti ya, fontnya bisa 12. Ya, biasanya kan 12. Kalau 10 terlalu kecil, mungkin kelihatan ya. Jadi itu mengikuti kebiasaan mawon, kan nggak terlalu signifikan ya. Nah itu tadi untuk pengelolaan administrasi dari kami cukup sekian. Ada pesan dari Hadratus Syekh Haji Mas Ari, sopo sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku, tak bungakno husnul khotimah sak dzurriyyah. Amin. Ya robbal Alamin. Mudah-mudahan kita diaku sebagai santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Amin ya robbal alamin. Amin. Selanjutnya ini nanti akan dilanjutkan oleh tata kelola keuangan. Untuk teknisnya nanti bisa di bagian teknisnya. Pokoknya praktek lebih cepat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.